Hey learners, kembali lagi di Wagomo Japanese Class bersama aku, Manda. Gimana nih? Pasti kalian udah makin lancar dong ya baca hiragana dan katakananya. Kalau kamus personal kalian gimana guys? Pastinya udah 100 kata lebih kan? Tapi jangan cuma diisi kata bendanya aja ya. Kolom kata sifat dan kata kerjanya juga harus kalian lengkapi. Jangan lupa ya teman-teman. Dan kalau sebelumnya Manda udah menjelaskan sama teman-teman semua tentang konsep mind mapping, kayak mulai dari ngafalin kosakata seperti kata tunjuk koso ado, kemudian cara baca angka sampai dengan baca kalender. Nah, di video kali ini aku mau ngajakin teman-teman semua buat pakai kosakata-kosakata tersebut ke dalam bentuk kalimat. Makanya teman-teman harus tonton sampai selesai, jangan di skip-skip ya. Oh ya teman-teman, kayaknya aku masih punya hutang deh sama kalian semua nih. Aku tuh belum ngajarin kalian cara cepat ngafalin jam dalam bahasa Jepang. Tapi nggak apa-apa deh, karena aku punya jalan pintasnya buat teman-teman bisa cepat ngafalin jam, menit, dan detik dalam bahasa Jepang. Kebetulan nih, Hime waktu itu pernah sharing juga tentang cara cepat belajar jam dalam bahasa Jepang. Nih teman-teman langsung aja tonton videonya di sini ya. Nah, nanti di dalam videonya itu akan ada kosakata-kosakata khusus, jadi akan ada angka-angka spesial yang kita baca berbeda guys untuk satuan jam, bulan, dan tanggal, yaitu angkanya 0, 4, 7, dan juga 9. Nah, nanti teman-teman sambil nonton, sambil dicatat ya kosakata-kosakata angka spesial tersebut, dan masukin juga ke dalam kamus personal kalian biar ntar nggak lupa guys. Seperti yang pernah aku sampaikan sebelumnya, kalimat sederhana dalam bahasa Jepang itu minimal memiliki fungsi subjek dan fungsi predikat. Masing-masing fungsi kalimat dalam bahasa Jepang tersebut juga memiliki partikel penanda khusus untuk fungsinya guys. Misalnya nih, untuk fungsi subjek ya biasanya itu diikuti oleh partikel penandanya adalah wa yang ditulis dengan huruf H hiragana ya teman-teman. Nah, kalau untuk partikel penanda fungsi predikat ya, biasanya kita pakainya des. Nah, des itu dipakai untuk predikat yang berbentuk kata benda teman-teman. Tapi kalau misalkan predikatnya berbentuk kata kerja, nah kita kan tahu sendiri nih kata kerja tuh di belakangnya suka ada mas ya. Jadi sudah begitu saja biasanya ditutup dengan mas. Pokoknya nggak jauh-jauh deh teman-teman. Ujung kalimat dalam bahasa Jepang itu biasanya diakhiri dengan des atau enggak mas seperti itu ya. Kecuali nih kalau misalkan kalimatnya berbentuk kalimat negasi atau kalimat negatif, atau mungkin kalimat pertanyaan dan atau kalimat lampau. Seperti itu guys. Nah, kali ini aku mau nambahin fungsi keterangan dalam kalimat ya. Partikel penanda fungsi keterangan ini termasuk yang beragam guys, tapi santuy karena cara mengidentifikasinya cukup mudah kok, jadi kalian nggak perlu khawatir. Jadi kalian cukup perhatikan box ini. Coba dilihat ya, di sini tuh ada sebuah rumus teman-teman. Jadi ada subjek wa, kata keterangan ni, predikat mas ya. Jadi kita akan mulai dengan partikel penanda keterangan waktu dengan rumus ini teman-teman. Jadi simpel aja sih. Kalau untuk keterangan waktu itu, kalau misalkan dia spesifik dalam artian detailnya tuh dikasih tahu, misalkan jamnya tuh ada angkanya kayak gitu-gitu guys. Nah, itu wajib pakai partikel nih seperti di sini ya. Tapi kalau misalkan detail waktunya tuh nggak spesifik, nggak ada angkanya, nah itu nggak wajib pakai partikel nih guys. Contoh, misalnya ada kalimat kemarin aku beres-beres. Bahasa Jepangnya jadi seperti ini guys. Kino soji shimashita. Nah, kalau kata keterangannya seperti kemarin, bulan depan, minggu lalu, lusa, yang seperti itu tuh termasuk kata keterangan waktu yang tidak spesifik guys. Jadi kalian nggak wajib tambahin partikel nih untuk menandakan keterangan waktu tersebut. Tapi kalau keterangan waktunya spesifik dalam artian detail angkanya tuh muncul guys. Seperti misalkan kemarinnya tuh jam berapa sih, minggu lalunya tuh hari apa sih, bulan depannya tuh tanggal berapa sih, dan seterusnya, itu wajib kalian tambahkan partikel nih seperti di rumus ini ya teman-teman. Kita langsung masukin ke contoh kalimat. Misalkan kemarin jam 7 Manda beres-beres. Coba bahasa Jepangnya jadinya kino no 7 ni soji shimashita. Kayak gitu guys. So, gimana teman-teman? Pastinya kalian jadi lebih paham kan?
Kak, by the way, kok partikel wa-nya nggak dimasukin sih? Nah, tenang teman-teman, kan aku udah sempat jelasin sama kalian nih dari sebelum-sebelumnya. Kalau topik pembicaraannya sudah jelas atau nggak jauh-jauh dari kamu dan aku, nah itu tuh nggak pakai subjek juga nggak apa-apa guys, nggak pakai subjek dan partikel wa ya. Coba ya kalau misalkan kita aplikasikan ke kalimat yang aku sebutin sebelumnya, itu kan udah jelas ya, yang bersih-bersih itu kan aku, Manda yang bersih-bersih. Jadi kalau kita masukin ke kalimat super lengkapnya jadi begini guys. Watashi wa kino no 7 ji ni soji shimashita. Jadi gitu teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar kata keterangan bersama ya. Bersama di sini tuh bisa bersama orang tua, bareng teman, saudara, kakak, adik, atau bisa juga pacar kalian ya. Bisa siapa aja, pokoknya bersama orang guys kayak gitu. Dan ini di sini kita tuh menggunakan partikel to yang artinya dengan alias bersama ya, atau bareng seperti itu. Dan rumusnya ini guys, tara. Jadi rumusnya subjek wa, kata keterangan to, predikat mas, kayak gini. Contoh kalimatnya, misalnya aku tinggal bersama orang tua. Nah, kita langsung bahasa Jepangin aja pakai rumus ini. Jadinya watashi wa ryoshin to sundeimasu. Kayak gitu guys. Yang perlu kalian catat adalah partikel to ini kan adalah untuk keterangan bersama guys. Jadi kalau misalkan sendirian itu pakainya bukan to lagi guys, tapi pakainya de, yaitu hitori de. Bukan hitorito lagi guys. Jadi itu spesial. Kalian langsung ingatin aja kalau sendirian pakainya hitoride. Nah, balik lagi, kalau yang pakai partikel to itu harus yang menandakan bersama-sama. Jadi ada partnernya ya guys, entah teman kalian, entah pacar kalian atau siapapun itu. Pokoknya kalau kalian sendirian alias Jonas, itu udah fix hitoride. Fungsi keterangan berikutnya ada yang disebut dengan penanda keterangan alat D, teman-teman, yang artinya adalah menggunakan ya. Sebagai contohnya bisa teman-teman lihat box di samping sini. Di sini ada sebuah rumus juga ya. Jadi ada aku wa sumpit de makan mas, alias kita langsung bahasa Jepangin aja. Watashi wa ohashi de tabemasu. Kayak gitu, aku makan dengan menggunakan sumpit guys. Nah, kalimat-kalimat lainnya yang serupa kayak misalkan aku menulis dengan pulpen, aku melihat dengan teropong, dan lain-lain, itu bisa kalian tulis juga atau bahasa Jepangkan dengan rumus yang sudah aku kasih di sini ya. So langsung kalian cari deh kalimat-kalimat kayak gitu dan tulis di kolom komentar, ntar aku cek ya. Pola kalimat dalam bahasa Jepang itu memang udah pasti SKP ya guys, alias si predikatnya itu pasti diletakkan di paling ujung. Dan kalau kita sudah menggunakan fungsi keterangan di dalam suatu kalimat, itu sudah bisa dipastikan juga bahwa predikatnya itu pasti kata kerja guys. Nah, selain 3 jenis kata keterangan yang sudah aku jelaskan sebelum-sebelumnya, sekarang kita juga ada lagi nih sebuah partikel penanda kata keterangan tempat atau lokasi. Ada 4 guys, yaitu ni, de, dan wo ya. Jadi 4 ini tuh khusus dipakai untuk penanda tempat atau lokasi guys. Cuman aku nggak akan jelasin di sini karena itu panjang banget ya. Jadi aku juga udah sempat buat materinya di video yang ini guys. Kalian tonton dulu deh pokoknya ya. Kalau kalian sudah menguasai tentang partikel penanda keterangan tempat atau lokasi ini, dijamin bahasa Jepang kalian pasti auto jago guys. Ya guys, yang namanya partikel penanda keterangan tuh memang agak tricky ya. Kalau kita nggak bener-bener perhatiin tuh pasti kita nggak ngerti guys. Tapi yang jelas yang namanya belajar bahasa asing itu sebenarnya kalian langsung serap aja guys. Jadi serap ilmunya, masukin ke otak kalian. Jadi jangan dulu banyak tanya-tanya ya teman-teman, karena sebenarnya yang namanya ilmu bahasa itu beda sama matematika yang bisa kita ulik-ulik, yang bisa kita cari apa penjelasannya secara ilmiah itu seperti apa. Nggak kayak gitu guys. Ilmu bahasa tuh memang udah ada logikanya sendiri. Jadi kalian telan aja dulu ilmunya, baru nanti akan muncul sendiri di otak kalian, oh ini tuh ternyata seperti ini gitu guys. Percaya deh sama aku ya.
Nah, tadi ya kita udah selesai belajar tentang pola kalimat dalam bahasa Jepang, yaitu SKP beserta partikel-partikelnya teman-teman. Ilmu kita udah semakin komplit nih tentang bahasa Jepang. Jadi teman-teman sekarang langsung aja kata-kata yang sudah kalian tulis di kamus personal, coba masukin ke dalam pola kalimat SKP itu ya guys. Pasti kalian bisa deh kalau gitu, aku yakin banget. Dan kedepannya masih banyak juga teori-teori lainnya yang bakal kita pelajari. Jadi teman-teman harus semangat terus, gambate nih teman-teman. Makasih juga ya buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Pastikan kalian like video ini, komen juga, share juga ke teman-teman kalian, terutama yang mau belajar bahasa Jepang, dan juga jangan lupa untuk subscribe karena gratis guys. Akhir kata aku Manda, arigato, mata ne.